Punya target pribadi nggak sih kayak ETH, BTC gitu? This year ya? This year. This year ya. Personal opinion ya ini ya. Berat banget. Lah kalau ETH. Masa ada traders 90% doang win rate-nya tapi buka kelas gitu. Bahkan aku ya sebenarnya kalau memang beneran ada dan memang bisa gitu kan. I think aku juga bakal join sih. Kelasnya. Ngapain lagi tuh? Oke, sekarang kita masuk ke segmen Q&A public buat Bro Kejo nih. Di titik mana hidup lu bisa berubah? Bagaimana cara lu bisa survive sampai sekarang? Kalau titik berubah mungkin nggak cuma dari trading ya, karena kan mungkin orang taunya dari trading kan. Titik gua berubah itu di momen gua menang lomba Microsoft Hackathon itu, yang pas di tahun 2016 gua kuliah, tapi gua ngerasa kayak wah ini uang gua kurang nih untuk kuliahin adik gua tahun depan gitu kan. Padahal gua masih kuliah tuh waktu itu. Terus gua mikir wah masih kurang jauh, gua harus cari instant money. Instant money kan biasanya dari lomba-lomba lah. Nah itu salah satunya karena gue programmer kan dulu kan. Jadi waktu itu selain gue kerja, tapi gue cari lomba-lomba dan waktu itu muncul tuh Microsoft Hackathon International Competition. Nggak mungkin gue bakal dari kampus lah, tapi intinya gue coba apply, gue coba kasih paper gue dan blueprint. Habis itu gue kasih ke sana, ternyata gue lolos kan awal. Habis itu dilombakan di 1.000 orang tuh harus kasih prototipe lah. Prototipenya jadi, ternyata gue lolos sampai 100 orang. Nah pas itulah momen gue sempat bilang ke teman-teman gue, ini kalau prototipenya jadi, udah pasti gue bakal menang. Nggak tahu gue confidentnya begitu aja. Walaupun masih ada 100 orang. 100 orang. Tapi gue bilang prototipe ini cuma satu kan? Gue menang satu. Nah habis itu gue prototipe jadi, gue confident. Habis itu benar pas sore hari itu ya aku menang $175,000 US. Habis itu disitulah titik tahun di mana keberapa kuliah itu? 2000 itu tahun semester 5 lah, 56. Tahun ketiga. Tahun ketiga. 175. $175,000 US untuk seorang anak kuliah ya. Keren. Anak kuliah. $100. Dicairinnya gimana Bu? Ke rekening lu langsung der gitu atau? Nggak bisa langsung juga gitu. Bertahap ya? Bertahap. Partial. Dan tetap harus bayar pajak dan lain-lain. Iya. Dan itu pun juga in that time lebih mostly banyak ke keluarga gua juga kasihnya. Karena waktu itu kan utang kan, bokap bangkrut. Oke. Nah itulah titik di mana bokap bangkrut, gua harus bayar uang kuliah adik gua. Maksudnya adik gua mau kuliah dan gua maunya dia tetap di sama kayak gua levelnya di BINUS. Karena menurut gua nggak mau sampai nanti jadi alasan bahwa Koko kan di BINUS, aku bukan di BINUS. Karena kuliahnya bagus kan gitu kan. Jadi waktu itu pride gua adalah gua kuliahin adik gua harus di BINUS juga. Gitu. Supaya tidak ada alasan bla 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 nantinya. Nah, itu titik pertama, utang cukup lunas karena belum semua selesai waktu itu. And then adik bisa kuliah, bikin usaha. Itu titik pertama dan segalanya jadi cukup bagus di industri karir gua di programmer ya. Karena waktu itu gua bikin beberapa startup di invest juga. Ini yang saat itu ya bro, 175.000 ya. Kira-kira berapa yang akhirnya masuk ke personal lu? Soalnya kan lu kan bayarin utang segala macam kan. Personal, kecil banget. Karena even gaji aku pun paling cuma 10%, 20% doang yang aku terima. Secara personal. Karena ya karena aku kerja nih. Aku kerja let's say 10 juta lah waktu itu gaji. Sebenarnya lebih sih. Cuman kayak 15 juta gitu kan. Tapi aku tuh cuman bisa nikmatin 3 sampai 5 juta doang. 3 juta gitu kurang lebih. Kenapa? Karena aku harus selalu bayar uang ke papa mama, harus bayar uang kuliah adikku, harus bayar bulanan gitulah. Dan tapi kayak yang 175 itunya? Oh, yang itunya sama. Karena kan harus bayar dulu kan. Terus Karena yang aku ambil kira-kira 30.000, 30.000 ya 30.000. Karena yang aku percaya adalah kalau lu mau menjalani hidup lu atau kayak berbisnis atau kayak trading lah. Misalnya gue mau lari ke trading, lu harus menyelesaikan masalah lu dulu. Kalau lu belum menyelesaikan masalah lu bakal berat untuk menjalani hidup lu. Padahal sebenarnya bro ya, kalau misalnya kita ngomongin masalah ya, sebenarnya kan bisa di-argue ya. Itu kan bukan masalah lu sebenarnya. Ya. Misalnya kalau misalnya kayak kita ngomongin utang orang tua ya, itu kan di luar kontrol apa yang betul. lo lakukan dan kalau nggak salah saat itu berarti yang di momen dimana rumah orang tua lo diambil itu ya. Rumah diambil bank 2016 itu. Nah terus makanya gue makin semangat. Tapi intinya gini, anyway bulan depan gue mau balik kampung, gue mau
lihat rumah gue yang dulu, yang karena setelah diambil itu rumah kayu bro, rumah gubuk di sungai-sungai gitu. Mana? Di Kalimantan, Sekadau, di pedalaman lagi lah. Nanti gue minta fotonya dong. Boleh, Tampilin boleh. di sini aja. Ya gue pingin kalau bisa gue vlog lah gue perjalanan dari gue ke Pontianak sampai ke dalam karena naik sampan juga bro nanti bro. Jadi poinnya sebenarnya tadi gimana pertanyaannya sorry. Lagi terlalu ini gue kadang-kadang kalau misalnya ngomong itu gue suka merinding tau gak sih? Gue jadi mikir gila gue udah ngapain ya di hidup gue. Kayak hidup gue tuh kayak kalau misalnya dibandingin sama dia kayak easy mode gitu jadi. Nggak, gue ingat. Kenapa gue sampai punya inisiatif untuk melakukan hal itu? Karena mungkin gue pernah bilang juga deh, karena dulu mereka tekar gue. Oh ini ya pertanyaan gue itu kayak Itu kan bukan sebenarnya isu lu. bukan isu lu sebenarnya. Ya karena dulu mereka udah all in untuk gue, mulai dari lahirin gue sampai gue sekolah, sampai gue dibesarkan, itu mereka udah hidupin gue lah menurut gue gitu kan. Dan ketika ini masalah keluarga, bagi gue in that time ini adalah masalah bersama yang harus kita sama-sama selesaikan. Dan menurut gue juga ya karena keluarga bukan karena lu tuh bukan keluarga gue dan mungkin dari kecil yang gue happy ya terutama pas Imlek gue selalu kumpul keluarga even termasuk ke keluarga besar gitu kan. Jadi di situ gue merasa bahwa sebagai keluarga kita harus saling bantu sih. Oh, makanya kadang-kadang tuh di TikTok ya atau di sosial media gue ada lihat orang yang bilang gue juga nggak milih buat lahir dari lu. Kalau yang kayak gitu kan, kalau misalnya dia tuh, wah gila sih, luar biasa bro. Hebat ya, kalau rata-rata orang kan perpuluhan 10%, nah ini perpuluhan dia 10% dari hasilnya dia, yang buat gue 10%, lainnya gue buat orang lain. Terbalik, dia perpuluhannya dia, di reverse. Yeah. Oke, kita coba deh bro, lu buka, lu punya win rate-nya lagi, yang berapa persennya tadi. Soalnya ada orang yang nanya ini sih, kapan atau mulai momen apa win rate dari trading itu menjadi positif setelah berapa lama trading? Waduh, tunggu, win rate-nya yang positif atau portofolionya yang positif? Win rate lah, win rate. Yang pertanyaannya sih win rate. Berarti kalau win rate positif berarti di atas 50%, maksudnya gitu? Iya, harusnya kayak gitu. Ya you win more than you lose lah. Nah, cuman mungkin boleh ini kali, boleh klarifikasi juga. Apa sih arti dari win rate? Dan menurut lo apakah misalnya nih, apakah orang tuh punya patokan, oh gue harus punya more than 50% baru gue itu bakal cuan? Atau gimana sih? Kan banyak orang yang nggak ngerti juga. Mungkin boleh jelasin juga korelasi antara win rate dengan risk reward ratio gitu. Mungkin gini ya, win rate itu ya tadi seperti si Andreas bilang, even win rate lu cuma 20-30% pun lu bisa tetap cuan sebenarnya. Tapi win rate itu adalah posisi gini, kenapa gue turun lumayan kenceng ya? Karena kebanyakan kena SL plus gue. Karena kebanyakan win rate ini win dianggap ketika sampai ke take profit kita. Makanya pas kita lagi open features itu ada TP sama SL. Sedangkan SL ini kan trailing stop, naikin manual. Pas dia hantam trailing stopnya, artinya SL minus, maksudnya win rate-nya jadi loss kasarnya. Secara win rate, artinya tidak mencapai. Nah problem biasanya kenapa orang bilang wah win rate gue 30% misalnya gitu. Ya mungkin either memang kena SL minus atau SL plus. Karena mereka mindset orang tuh kebanyakan sekarang win rate itu adalah dihitung berdasarkan take profit kan. Termasuk Chax juga gitu. Tapi kita ngomongin risk and reward. Risk and reward itu adalah risiko, terutama risk and reward yang di features ini ya. Berarti dari risiko gue yang 1+1 ini, gue masih dibandingin profit, gue tuh bisa 6 kali dari risiko yang gue cut loss. Makanya risk gue cuma 1 di sini. Jadi anggapan nih gue cuma loss 100.000, tapi profit gue tuh 600.000 dari total. Dan ini yang sudah realized tentunya, bukan yang unrealized. Ya. Gitu. Nah jadi kalau ditanya total PNL, ya bisa aja kayak kemarin punya gue sempet kan 1:17 betul kemarin. Gara-gara yang gue TP-TP yang dari bottom. Gitu. Jadi ditanya mau win rate berapapun sebenarnya kalau gameplay lu benar, gameplay lu ya cara main lu benar, even lu win rate lu 40% yang gue bilang tadi, itu lu tetap bisa profit. Mungkin gue putar pertanyaannya deh. Kapan kira-kira lu punya trading, cara lu trading itu bisa membuahkan hasil? Yang akhirnya lu jadi win secara konsisten gitu. Mungkin setelah gameplay gue yang gue, pertama disiplin gameplay lah. Gameplay gue kan setiap gini, ketika gue tahu oh gue loss nih kenapa, gue kan cari kenapa gue loss, cara gue untuk antisipasi ini terjadi supaya nggak loss kenapa. Contohnya kayak pas lalu greedy lah, orang kan greedy, yaudah nggak mau TP kan,
Tapi masalahnya dia nggak punya seat belt bro. Kalau sampai tiba-tiba kebanting, akhirnya jadi minus. Itu yang problem yang tahun lalu banyak yang terjadi. Udah profit bisa 3 kali 4 kali, tapi malah jadi minus. Fotonya sampai 70% gitu kan. Kok bisa gitu kan? Ya karena mereka nggak pakai seat belt. Seat belt itu apa? SL plus. Kalau gua. Nah, sempet bro ada yang nanya juga. Lu kalau pakai SL plus, lu pakai berarti lu nggak yakin atau nggak konflik dengan analisa lu. Bro, itu salah satu juga konflik bahwa tapi gua harus menjaga capital gua. Kan masa gini, gua naik mobil, terus lu yang nyetir gitu kan. Terus gue pakai seat belt, artinya gue nggak percaya sama lu nyetir gitu kan. Enggak dong. Tapi kan balik lagi karena kita punya nyawa kan, tetap kita harus pakai seat belt. Terus nanti ada orang bilang, enggak kok, gue pakai seat belt bukan karena nyawa, karena gue takut ditilang. Nah itu bodoh. Itu gue juga bingung kalau gue jelasin dari ngomongnya begitu kan. Balik lagi cara pandangan orang kan. Terus even kalau kita ngomongin, kadang juga masih ada kan orang nggak pakai seat belt. Ya itu kita nggak bisa maksudnya balik lagi lebih ke arah gameplay yang benar yang menurut gua untuk safety, terutama capital itu adalah nyawa kita. Tapi kalau kita lagi ngedrive nyawa kita hidup ini gitu loh. Ya kurang lebih seperti itu sih. Tapi menurut gua win rate itu gak kasarnya gini ya, banyak orang kayak pengen ngelihat trader lain punya win rate yang sangat tinggi. Itu fantasi dari seorang loser sih menurut gue ya. Gak tau personal opinion ya, karena gue trading di market juga udah lumayan lama, jadi kayak gak gitu coy. Cara menentukan identifikasi orang tuh berjago atau enggak tuh bukan win rate-nya. Itu fantasi loser aja ketika lu ngelihat win rate dia gak perfect seolah-olah cuma 70%. Padahal itu tinggi banget sebetulnya. Atau 80%, kok gak 100? Nah itu fantasi lu sih menurut gue. Itu fantasi loser. Gue berani jamin lu gak pernah trading. Atau lu gak into the market. Lu belum season di market. Once lu long enough in market, lu akan ngerti gitu loh. Itu bukan patokan lah. Tanyain kok kalau misalnya modal kecil lebih baik beli altcoin aja atau beli koin-koin yang besar kayak BTC ETH. Mungkin ada dua hal yang berbeda juga ya kalau di spot sama futures. Kalau di spot jujur kalau menurut aku pribadi karena aku udah tahu cara mainnya, kan setiap orang kan pasti ada yang ngerti atau enggak. Aku bakal lebih milih kalau spot itu alts. Karena kalau kamu pakai BTC, maksudnya main di BTC itu akan cenderung ya anggaplah sekarang kan 120.000 kan. Kalau ke 200 kan berarti kan cuman paling nggak sampai 100 lah, 70 atau 80% gitu kan kenaikan. Artinya kamu nggak bakal bisa expect, let's say 1 juta rupiah kamu jadi 50 juta atau jadi 100 juta gitu kan. Paling ya jadi 1,8 gitu loh. Cuman again harus ngerti cara mainnya. Tapi setiap orang kan balik lagi juga punya rasa bersyukur. Ada yang merasa 1 juta jadi 1,8 udah bersyukur banget gitu kan. Udahlah itu rezeki dan daripada uangnya kena inflasi kan, mending taruh di BTC aja, di big cap juga ya udah fine gitu loh. Tapi again dari sisi alts kalau aku pribadi lebih cenderung kalau memang mau cari profit mau nggak mau cari di alts, gainnya lebih bagus. Tapi dengan catatan better kalau aku pribadi carinya pas lagi koreksi. Takutnya kalau kamu ambil pucuk, alts lebih serem loh kalau turun bisa 70%, even 90%. Nggak balik lagi betul, gitu. betul. Terus tapi kalau ditanya buat trading, tapi again, spot itu pemula masih bisa masuk, tapi futures tuh menurut aku untuk advance banget dan untuk yang memang udah jago banget, cukup jago lah untuk trading gitu ya, dan memahami gitu kan. Nah itu di futures oke, untuk modal kecil sebenarnya. But again, modal kecil bukan berarti itu adalah uang hidup mati kamu yang 1 juta itu gitu kan. Kadang orang ngerasa modal kecil itu adalah hidup matinya dia gitu loh. Padahal kan bisa aja kan kayak uang kamu punya 100 juta, tapi yang kamu pakai itu adalah uang 1 juta sampai 5 juta untuk trading. Nah itu kan modal kecil yang masih wise gitu kan. Kalau 1 juta itu adalah dari 5 juta atau dari 3 juta kan lumayan ngeri juga. Ya. Don't even trade lah kalau Ya, misalnya don't kayak even gitu. trade sih. Mending kerja cari capital yang supaya lebih besar sih. Ya. Kok kenapa lebih milih cross margin dibanding isolated margin? Bukannya itu lebih rentan liquidate? Mungkin gini bro, sebelum lu jawab itu ya, boleh gak sih jelasin dulu apa itu artinya cross margin dan apa itu artinya isolated margin? Soal gue yakin banyak yang gak ngerti juga. Jadi basically cross itu kan berarti entire wallet kita itu dipertaruhkan. Jadi kalau sampai minus nggak pakai SL itu bakal sampai full wallet kita dikuras.
Kalau isolated berarti berapa yang kita pertaruhkan untuk trade itu, dan dia nggak bakal lebih dari yang kita pertaruhkan. Sesederhananya gitu. Oke, ternyata kalau misalnya kita ngerasa ini kurang nih, kita bisa add ke isolated tersebut, ke tradingan itu. Sama kayak wallet lah, top up gitu kan. Tapi istilahnya isolated kita tuh adalah entire wallet kita kalau cross. Nah, kalau kita ngomongin isolated itu setiap posisi itu punya wallet sendiri yang sudah dialokasikan. Kalau aku pribadi, kenapa aku cross? Karena aku lebih gampang untuk memperhitungkan margin ratio. Sudah berapa banyak aku trade dari modalku. Jadi aku bisa memperhitungannya lebih cepat. Kan biasanya kan ada margin ratio kalau di Binance kan. Nah, itu aku bisa ngitung, oh berarti aku masih punya risk yang cukup besar untuk aku risknya masih kecil nih, bisa aku tambah lagi. Oh, ini udah risk free, aku bisa ambil lagi kayak gitu sih. Dan isolated tuh membuat aku tuh, kalau isolated ya, itu membuat aku harus menghitung lagi modal berapa, ini terus ini berapa persen risknya dan lain-lain, jadi lebih cukup kompleks, ngitungnya lebih lama jadinya. Sederhananya kalau cross tuh kalau kalah disalip lah ya kan, cross. Disalip gitu. Ya, liquid Ya jadi. lu kena Semuanya salip hilang. mati lu. Iya, mati udah. Gitu. Penjelasan SL Plus apakah sama dengan trailing stop? Basically konsep tujuannya sama. Tapi trailing stop itu tools yang biasanya udah memang disediakan sama exchange juga kan. Cuman kalau aku SL Plus ku tuh, kenapa aku bilang SL Plus? Sebenarnya keduanya sama-sama SL Plus, yang dimana SL-nya sudah tidak minus kalau dia turun dan kena. Tapi poinnya adalah SL Plus yang aku lakukan itu manual. Karena kenapa manual? Karena kalau trailing stop kita tuh nggak tahu dia memposisikannya kemana. Dia otomatis kan. Tapi kalau SL Plus kita udah tahu secara sadar bahwa kalau dia kena di situ kita cuan berapa. Dan oh ini structure-nya masih bagus nih, kita naikin dikit. Dengan yang sudah diperhitungkan sama kita pribadi. Kalau itu aku. Dan tentunya pas SL Plus ditentukan, itu adalah rasa bersyukur aku juga udah aku terlihat. Oh kalau kena situ SL Plus-nya cuan berapa. Tapi kalau trailing stop kita nggak bakal pernah tahu. Dan kita jadinya makin nggak bersyukur, kita menyalahkan trailing stop jadinya. Gitu sih. Ya, oke. Mana yang lebih bagus, trading spot atau future kalau misalnya mau cepat kaya? Nah, ini ada yang trading spot sama ada yang trading futures. Sebenarnya kalau tahu cara main spot, khususnya apalagi di meme ya, itu nggak ada yang salah sih sebenarnya. Yang penting tuh adalah making money, sama-sama cuan lah. Ya, tinggal sisanya rasa bersyukur masing-masing sih. Kalau ngomongin futures atau spot, aku nggak bakal bisa bilang, karena jujur aja di komunitas aja 70% tuh spot kok. Walaupun secara aku terlihat dikenalnya sebagai futures gitu. Oh, misalnya lu sendiri? Aku sendiri. Lu sendiri spot 70%. Yang di internal 70%. Internal maksudnya? Komunitas. Yang di komunitas 70%. Maksudnya mereka itu Member kebanyakan 70% mereka spot basicnya itu maksudnya spot. Spot only. Bahkan mereka sampai saat ini mereka spot only. Oh, mereka ngikutin trade lu aja, tapi Betul. mereka nggak ngikutin futuresnya. Betul. Oh. Karena tidak semua orang atau tidak semua profil orang tuh bisa masuk ke futures. Termasuk tidak semua orang bisa ke meme atau airdrop. Waktu kan, kita ngomongin waktu, energi yang bisa kita salurkan, terus mau belajarnya, setiap orang kan punya kapasitas masing-masing, jadi nggak bisa semuanya dipaksa harus futures. Gitu. Kalau gimana bro? Untuk spot mau cepat kaya deh. Kalau mau cepat mah ya futures, jauh lebih cepat. Ka- Theoretically, tapi jauh lebih cepat juga untuk lu rungkat. Iya, betul. Itu paralel lah. Betul. Risk reward tuh selalu paralel menurut gua. Nggak bisa kayak lu mau risknya tapi lu mau rewardnya tapi nggak mau risknya, nggak bisa lah. Betul. Setuju. Ya. Itu judi atau trading? Maksudnya mungkin futures kali. Ada orang yang nganggep mungkin kayak futures itu judi. Menurut aku balik lagi sih ke, ya kita hidup juga sepenuh dengan judi lah menurut aku ya. Orang tua kita melahirkan kita juga judi kok. Tapi poinnya sebenarnya judi atau enggak tuh lebih tepatnya kayak selama kita selama keputusan yang kita lakukan dengan penuh analisa dan kita yakin bahwa mungkin di atas 60% ini kita yakin arahnya ke sana dengan reason yang ada, menurut aku itu bukan judi sih. Itu lebih ke arah cenderung ke memang ya memang secara parameternya atau secara possibilities-nya lebih besar win-nya gitu loh daripada loss-nya. Itu sih. Tapi kalau kita ngomongin 50-50 ya itu judi. Kalau misalnya kita juga nggak tahu 50 dan 50 loss, 50 win ya itu judi. Tapi lu tau gak sih gue pernah gue lupa gue baca di mana atau gue denger di mana atau gue baca di mana informasi mengenai judi gitu kan. Banyak orang mengaitkan aktivitas trading itu judi ya. Tapi dia kasih gue satu pandangan yang sangat menarik. Oke. Karena menurut dia gini, judi itu adalah
kalau gini intinya gimana ya gue jelasin ya, dia tuh jelasin gue pakai chart gitu. Gue mungkin nggak bisa reflect chartnya dengan sangat baik, tapi gini, semakin tinggi gap, semakin tinggi knowledge lu, semakin rendah kamu dari judi. Tapi semakin rendah knowledge lu, semakin tinggi lu tinggi di judi. Itu chart yang terbalik menurut dia. Semakin rendah knowledge lu ya lu judi sebenarnya. Tapi semakin lu naikin knowledge lu sampai tinggi ya lu semakin tidak berjudi sebenarnya. Nice. Even in business, even in anything yang lu lakukan, lu nggak ngerti apa yang lu lakukan sebenarnya lu lagi berjudi. Tapi kalau lu punya edge, lu punya skill ya lu nggak berjudi sih sebenarnya gitu. Kayak itu buat gue, oke, itu make sense. Masuk akal. Sangat make sense. Dan itu dimanapun ya. Misalnya saham gitu misalnya. Ya, Lo saham, properti, semua. Iya, semuanya. Bahkan hidup kok. Iya, Hidup. benar. Iya, ya. Lu beli saham, lu nggak ngerti ini apa, lu berharap dia naik turun, 50-50 ya itu judi. Tapi kalau misalnya ada analisa, ada alasannya kenapa lu beli, ya itu bukan. Oke. Terus gua tiap trade kadang suka kebawa emosi. Apakah ada cara buat ngatasinya kok? Berarti duit yang dipakai kegedean. Coba kalau kamu pakai duit yang kamu makan tiap hari, paling nggak makan seharian gitu kan. Itu kan istilahnya seperti itu kan. Kayak contohnya, aku punya istilah kalau kamu pengen, kalau kamu udah pakai kena emotion, udah artinya kamu tuh udah menggunakan uang yang melebihi kapasitas kamu, yang kamu siap hilang. Hilang bukan berarti gini. Aku juga benci sih kalau orang bilang pakai trading itu pakai uang yang siap hilang. Karena nanti jadinya mereka tuh tidak care sama uang tersebut. Tapi poinnya adalah kalau setiap trade kamu itu adalah uang yang memang kamu udah perhitungkan dan kamu tahu bakal hilang sebesar itu, dan juga itu mungkin contohnya uang makan kamu lah, let's say sehari 100.000 misalnya kan, pagi siang sore gitu kan. Ya udah pasti kita tahu bahwa kalau itu cut loss ya berarti hari ini kita nggak makan, besok baru bisa, tapi kita masih ada uang lagi besok. Dan selama 30 hari itu berarti kamu punya 30 kali chance untuk trading itu kan. Gitu sih. Berarti uang makan kejo 250.000. Sekali hilang sempet kayak gitu. Lu makan apa 4 miliar. 250.000 rupiah. Misalnya gitu. Fokusnya ke rupiahnya. Oke. Cara entry yang benar apa saja yang dilihat di future biar nggak liquid? Kayaknya sih Kalau nggak liquid sih bukan masalah cara tradingnya sih, bukan cara analisanya, tapi gameplaynya. Maksudnya kamu nggak menjaga dari sisi SL-nya, kamu nggak, ya mungkin memang kamu nggak tahu SL-nya di mana lebih tepatnya juga ya, dan kamu nggak tahu exit-nya di mana, cuman taunya ini harus naik ke atas gitu sih. Jadi kalau ditanya cara analisa supaya nggak liquid, di YouTube aku ada anti liquid gitu. Karena di situ ada perhitungan semua dan gimana cara kamu tuh nggak boleh open lebih dari berapa trade. Juga contohnya kamu jangan pernah open lebih dari 5% total wallet kamu. Itu 5% tuh udah gede banget loh. Contohnya sekarang aku tuh trade, kalau sekarang ya, bukannya kemarin, sekarang paling 1.000-2.000. Itu berapa persen? Nggak, not even sampai 1% itu loh. Di bawah 0,5 gitu loh. Artinya kan ya itu adalah no emotion gitu loh. Karena di bawah 1% even dari tradinganku. Kayak Itu uang makan lu ya. iya, kemarin gue profit $6.000, literally kemarin itu not even sampai 1% di OKX sekarang ini kan. Dan artinya apa? Artinya ya jauh dari, walaupun mungkin orang bilang duit lu udah gede, lah kan gue gedenya dari 2.000. Mereka banyak mikirnya uang gue sekarang gede dan mereka nggak tahu historical gue dari itu. Ya intinya persentasenya sih, jangan terlalu gede. ya ini pertanyaan tapi gue udah tahu jawaban lu berdua. Nih orang nanya punya aset low risk semacam RDPU nggak? Ini gue tanya lu dulu. Lu kan nggak punya. Lu nanya orang kripto kayak gini. Lu punya nggak? Even saham pun aku nggak pernah main. Kalau misalnya dia. Tapi fun fact, sebelum kenal kripto, sebelum kenal saham, aku mainnya reksadana. Gitu. Cuman itu juga karena aku ngerasa uangku tergerus terus nih inflasi gitu kan. Tapi kalau pakai terutama reksadananya yang paling cukup safety banget sih, dari salah satu marketplace lah dulu. Jadi hampir tiap bulan uang gajiku aku selalu beli gitu. Ya kayak beli emas lah. Karena aku mindsetku waktu itu, wah gila ya ini inflasi lumayan ya. Kayak contohnya dulu berapa sih Petralit bro? Sebelum itu 7.000, 6.000, 7.000 kan. Sekarang naik jadi 10.000. Berapa persen bro? Kayak udah 70% gitu kan kenaikan ini. Berartinya uang kita yang 1M 3 tahun 4 tahun yang lalu beda dengan value-nya 1M sekarang. Mungkin kita bisa bilang reduce banget. Jadi menurut aku makanya waktu itu aku cari tempat aset lah yang nggak harus kripto sih.
Cuman memang kalau mau lumayan cuan dari kripto kalau lumayan berasa. Berarti lu nggak pegang FR, deposito. Currently enggak. Dulu pas awal investment iya, Pasti. gue diverse, kayak gue punya reksadana, gue punya emas juga, terus gue punya saham. Tapi semakin knowledge gue di saham semakin tinggi, kan idealnya gitu ya menurut gue tuh, nggak tahu ya. Itu dua faktor lah, size dan knowledge lah menurut gue. Karena semakin tinggi knowledge lu, biasanya diversifikasi lu semakin rendah gitu. Lu akan semakin concentrated menurut gue ya. Gitu. Karena itu mengurangi noise juga gitu. Tapi ya again yang kedua size lah. Kalau size lu juga udah makin gede ya idealnya lu nggak boleh satu aset juga. Betul, setuju. Two things lah variabelnya. Gue curious ya pengen tahu. Lu pakai pasti bank utama BCA mungkin kan? Iya. Rekening berapa sekarang di situ? Kayaknya orang-orang kripto tuh di bawah 100 juta rekening. Oh di atas juga. Oh di atas. Oh ya lumayan ini. Biasanya orang soalnya hajar semua di kripto men. Semuanya. Lu BCA lumayan juga ada. Ada lumayan lah buat makan sehari-hari. Tapi di atas cepet ada. Nggak tahu kok. Cek. Tuh kan. Di sininya ada 10M tapi dia nggak tahu apakah ada 100 juta di BCA. Kayak gue ada deh. Kayaknya Oh dia juga meragukan. Meragukan. Jadi penasaran gue. Gimana coba lihat. Oh ada 200. Wih 200 dia. Makanya ini Nggak, soalnya ada uang sekolah anak gitu, iya, gitu iya. ya, masih ada. Oh ya aku ada 100 juta kok buat untuk adik gitu. gue kira harus cairin dulu gitu. harus TP dari Hyper dulu baru bisa bayar gitu. Nah, even Oke. emergency money juga ada lah di cash. Itu udah harus pasti harusnya. Nah, ini mungkin lebih ke Bro Andre nih. Bahas coin hype kok masih bisa ke $100 nggak? Nah, ini pertanyaannya Pertanyaan mungkin menyesatkan ini. Iya. Sama aja kayak nanya masih boleh beli nggak sekarang? Masih bisa $100 gak? Ya bisa, tapi kapan gak tahu. Betul. That's the best answer menurut gue yang paling realistis lah. Bisa nggak? Bisa $100, $500 bisa nggak? Bisa. Kapan? Nggak tahu. Apakah dari sini vertical up only? Gua nggak tahu. Apakah akan ada koreksi dulu ke 25, 30? Gua kagak tahu juga. Ke $9 lagi mungkin. Enggak sih. Nggak ada yang tahu. Oh enggak mungkin. $9 enggak sih. I don't think so lah kalau $9 lah. Gue lupa ya. Terakhir gue cek average buy-nya Hyper Foundation tuh kalau nggak salah sekitar 22, 23. Currently mungkin udah di atas itu ya. Karena dia kan tiap hari Foundation beli terus $4 juta, $4 juta. Like every day gitu. Gue gak tahu, gue jujur belum ngecek lagi size-nya, mungkin sekarang average-nya mungkin below 30 masih gitu ya. So personal opinion sih I don't think akan below average price-nya Hyper Foundation kalaupun ada correction. Oh menurut lu itu jadi floor-nya Baseline. gitu? Kalaupun ternyata dikasih sama market, tiba-tiba akan ada black swan yang gue gak tahu, tiba-tiba orang sepanik itu end jualan. Buat gue itu kayak low hanging fruit lagi. Itu Buat orang easy beli. buy. Gue akan langsung kayak gue kolateralin mungkin. Gue akan langsung easy buy. Gue akan buy dengan sangat gampang sih. Ya itu simple answer-nya lah. Apakah akan ke $100? Personal opinion yes. Gitu. Tapi kapan nggak tahu. Gitu. Tapi gue setuju sih price calculation juga bisa 100 tuh bisa. Karena secara market capital dan flipping ke 100 pun juga kayaknya even masih di bawah 10 ini kayaknya top 10 koin kayaknya. Jadi masih possible. Simple supply and demand aja setiap hari Betul. kan foundation beli terus gitu. Udah gitu kayak belum lagi belakangan kan udah ada public companies yang kayak masukin hype ke treasury-nya mereka gitu. Mungkin sedikit jelasin bro, soalnya banyak orang yang nggak ngerti kenapa foundation bisa beli terus. Lalu gini mungkin kita runut, mereka dapat duitnya dari mana dan kenapa mereka bisa punya cash untuk beli terus. Sebenarnya gini, bisnis model trading platform Dex Perps gitu kan sebenarnya simpel ya. Mereka kan collecting fees kan dari setiap kali orang yang trading di sana. Semakin besar volumenya, semakin besar fees yang mereka collected gitu. Dan kenapa mereka beli terus per hari? Nah, inilah sebenarnya salah satu playbook yang sangat anomali di dunia perkriptoan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena di mana-mana even Ethereum ya. Kita ngomong yang paling old lah, Ethereum. Even Foundation kan pegang barang minting gratis gitu loh, dari nol gitu. Benar-benar mereka udah punya supply sekian persen dari sejak inception, dari sejak mainnet gitu loh. Tapi Hyperliquid itu satu-satunya yang playbooknya itu sangat aneh, di mana ketika mereka TGE, mereka token generated event, mereka nggak pegang supply sama sekali gitu loh. Semua supply dikasih ke community gitu loh. Itu aneh, nggak pernah terjadi sebelumnya. Makanya kayak gue pas tahu itu, gue even more bullish gitu. Dan makanya benar-benar sampai
orang pada gila-gilaan all in ya itu yang terjadi gitu. Ada orang yang kayak jual di $4 dari airdrop ngerasa pinter, basically karena nggak ngerti itu playbook yang Hyperliquid lakukan. Mereka pegang barang nol dan setiap hari jadi gini, dari sebelum TGE ketika mereka collecting fees, yang mereka lakukan apa? Mereka injek ke LP uangnya supaya itu sangat liquid, orang bisa jualan. Dan ketika jualan pun nggak yang bikin price impact kayak gitu banget, nggak, karena very liquid. Ketika post TGE, H+1 TGE, fees yang mereka collect, mereka gunakan untuk buyback the token. Lu bayangin, lu yang punya barang, lu yang punya produk, tapi lu beli dari market gitu. Itu playbook yang sangat anomali lah. Nggak pernah kejadian sebelumnya di any crypto, mau Ethereum, Solana, semua rata-rata pasti udah diinvest oleh private VC, private fund semua. Sehingga ketika TGE yang terjadi pada berlomba exit gitu. Makanya price-nya nggak bisa sekuat itu actionnya karena ya ada pressure yang sangat tinggi, selling pressure yang sangat tinggi gitu. Menariknya sekarang ada yang DCA terus. Iya. DCA. Per hari beli, beli terus beli. Jutaan terus. dolar lagi. Jutaan dolar lagi. Setiap kali mereka, itu kan shows confidence ya. Menurut gue. Jadi Hyper Foundation aja sangat confidence dengan produknya mereka. Bahwa ya udah gue collecting fees, gue gak make money dulu. Gue beli lagi tokennya. Eventually mereka udah jadi number one holder sekarang kan. Ya. Gitu loh. Titip kok, cara mengatasi greedy dalam trading. Nggak bisa dihilangin. Gak bisa dihilangin manusia. Soalnya aku juga ada greedy. Ya gue setuju. Ya, cuman poinnya gimana cara lu mengatasi atau mengkontrol greedy lu, atau mungkin safety belt. Safety belt gue SL Plus. Udah, itu adalah safety belt teraman menurutku, dan itu adalah jawaban selama ini pun untuk aku pribadi. Cara mengcover greedy-ku adalah dengan cara SL Plus. Jadi kalau dia mau naik-naik silakan aku naikin SL Plus. Kalau dia udah maksudnya mau kebanting kemanapun, aku tetap selamat udah. Kan poinnya adalah greedy itu adalah kamu masih berharap dia naik, tapi kamu nggak bisa ngekontrol atau nggak bisa antisipasi kalau dia turun kan. Ya udah SL Plus gitu. Sebelum trading, kerja apa dan sekarang sibuk ngapain aja? Plus umurnya berapa? Ini pengen kenalan dari kayak dulu MSN gitu loh. Bener. Tadi udah aku bahas sih sebenarnya. Aku basicnya berawal dari programmer. Jadi aku programmer, aku juga karirku di corporate juga cukup tinggi. Aku pernah intinya aku pernah build, apalagi aku pernah menang lomba di Microsoft kan. Dan beberapa perusahaan AI aku pernah build perusahaan AI juga, dan memang pegang mobile apps dan website juga. Dan dulu bahkan dari awal-awal bisnisku tuh memang bikin aplikasi. Nah, pas COVID itu mata pencaharian yang lumayan luar biasa loh untuk aku pribadi. Karena semua orang mau bikin sistem. Dan aku bikin sistem, dan akhirnya orang waktu itu salah satu mata pencaharianku di sana. And justru aku mulai kripto yang sekarang ini kan, ya ini adalah aset, aku invest lah dulu, dan habis itu aku trading di luar kerjaku gitu dulu. Jadi tapi sekarang ketika profitnya udah cukup besar dan ternyata cari income di trade aku udah tahu caranya dan lebih making money, ya fokusnya ke sana. Tapi tetap sometimes di belakang aku punya tim yang handle itu juga. Dan aku sometimes juga, aku tuh bosan, aku kan nggak main PS, nggak main apa kok. Programming tuh gamingku. Jadi kadang aku tetap belajar di sana gitu sih. Sama kalau umur, aku umurnya 29 tahun, tahun depan 30. Wih, mantep 29. Gua lagi mikir nih, aduh kepala 3 nih bentar lagi. Soalnya pas COVID tuh membuat kita cepat melewati beberapa umur. Kayak umur muda, kayak 25 ke 27 tuh kayak cepet banget, kayak nggak ngelewatin gitu loh. Tiba-tiba udah mau kepala 3 aja gitu sih. Pernah loss berturut-turut nggak kok? Kalau misalnya pernah, gimana cara recovery-nya agar trade tetap sehat? Sebenarnya kalau berturut-turut tuh pasti pernah, dan even kayak kemarin kan berturut-turut cuma masalahnya adalah size-nya bagaimana. Makanya aku selalu ingetin, size itu nggak boleh lebih dari 5% dari foto. Kalau kamu ngerasa capital atau cuannya kurang, bukan risk-nya yang digedein, tapi capital kamu yang digedein. Tapi balik lagi, capital kamu sih ada mungkin gede kan, tapi siap nggak loss-nya? Masalahnya kan. Nah makanya kalau belum siap, pakai capital kecil dulu, biasakan. Ini sama pertanyaannya dengan beberapa teman aku yang cukup besar juga di kripto. Mereka nanya, lu kok sanggup sih rela hilang sampai 200, sampai 100, sampai 50 ribu misalnya gitu kan. M gitu kan di trading gitu kan. Ya karena gue udah ngelewatin prosesnya. Kalian mungkin lihat 250 ribu yang ini nih kemarin. Di akun yang satunya trade-nya juga lebih besar, kurang lebih sama.
gitu loh, kurang lebih sama. Drawdown-nya sama gitu. Dan itu bisa aja satu trade gitu loh. Dan poinnya adalah kalau ditanya gimana, intinya jangan lebih dari 3% kalau bisa kalau mau trading. Kayak sekarang kan aku trade kan kayak di bawah 1%, di bawah 1% kebanyakan kan. Itu dan itu bakal nge-recovernya bisa. Kalau kita intinya gini, ada momen pasti kamu akan lebih cenderung profit. Apalagi dengan risk and reward 1/6 kayak tadi gitu kan. Artinya cut loss misalnya kita ngomongin 1/6. 6 kali cut loss, 1 kali trade bisa balikin berarti kan? Logikanya begitu kan kalau kita lihat risk and reward. Iya. Sebenarnya dengan win rate berapa tuh sekitar 18%, 17% tuh udah sebenarnya udah balik modal sebenarnya. Soalnya kan 1/6. Kayak ini tadi kita juga analisa itu udah floating profit tuh yang tadi Ethereum. Oh iya. Ini kalau aku pribadi ya, ini udah masuk ke TP1 bro. Jadi biasanya ini TP1, TP2. TP1 ku biasanya cenderung pasti kena. Gitu. Wih mantep. Ya. Harusnya tadi buka dulu ya. harusnya tadi gue copy trade kita gue ikutin. Pas kita ke toilet tadi ya. Langsung. Next pertanyaan. Cita-citanya apa lagi? Udah mencapai financial freedom di ini yang account 1, account 2. Cita-cita gue inilah, gue pengen happy sama family gue aja lah. Dan pengen bawa jalan-jalan keluar. Pengen kemana cita-citanya? Gak tau, pokoknya kemana yang mereka mau aja sih paling nanti. Karena Kenapa yang mereka mau? Kenapa bukan yang kayak Lu mau. pengen bawa ke situ gitu. Iya. Karena happiness, yang pastinya happinessnya kan kalau gue yang ngebawa berarti happiness gue kan. Tapi gue mau bikin mereka happy kan, berarti happiness mereka apa yang mereka mau sih. Dan jujur gue nggak punya happiness karena gue nggak tahu kayak dari dulu tuh happiness gue tuh adalah membahagiakan mereka kan. Gue hidup sampai detik sekarang pun untuk mereka. Jadi happiness gue tuh adalah ketika mereka happy. That's it. Family man banget sih bro. Iya bro. Pernah hancur nggak gara-gara overconfidence? Coba cerita. Oh iya, Luna. Lagi-lagi Luna. Itu overconfidence kayak perfect banget gitu kan. Kayak Do Kwon-nya itu kan kayak sangat-sangat confident dengan apa yang dia lakukan kan. Jadi waktu itu ya Gue istilahnya belum zaman saat itu sih. Belum lahir di dunia kripto gue. Gue lahir di dunia kripto itu 2023. Jadi waktu udah lebih mature gitu. enggak lagi di bawah itu. Oke lah itu. Ya, pas udah di kepala 20 ribu lagi lah kemarin. Iya. Kepala 3 sih yang gue belinya sih. Cuman ya maksudnya gue belum melewati masa-masa itu tuh. Jadi overconfidence banget kenapa gue gak tahu. Itu kayak krisis kripto itu. Karena dari 66.000 jadi 15.000 kan. Orang bilang bahkan bisa ke 10.000 ke bawah. Iya. Ya dua-duanya kan di apa namanya di UST-nya di Betul. semuanya lah ya domino effect-nya. Lu saat itu juga drawdown. Enggak, gua enggak kena. Bisa? Enggak, gua enggak beli Luna. Tapi kan tapi kan yang semua lainnya, kripto kripto lainnya. kena. Enggak, gua udah exit kan. Gua Anjir. gua exit lebih cepat kan waktu itu. Udah lah gue ikutin. Kapan dia exit? Enggak, 2021 tuh gua exit kecepatan. Oktober gua udah exit. Tapi justru malah jadi berkah ya. Iya. Gua jadi cuman kayak very small position lah, trade doang gitu loh. Tapi kayak mostly cash gue udah exit. Tapi percayalah waktu itu size gue juga kecil. Gue dibilang exit juga bukan yang kayak wah gitu. Nggak kecil, gue masih kecil. Gue waktu itu kan masih susah banget lah waktu itu. Tapi kan kecilnya kan pasti ada persentase kehidupan kita kan masing-masing. Ya. Saat Beda-beda. itu Buat gue besar. Besar. Karena Besar. bisa aja kayak 10 juta saat itu mungkin gue juga pernah lah di momen yang ya itu 10 juta uang hidup gua gitu kan, dan tapi sekarang kan ini beda misalnya gitu loh. Kalau misalnya besok market kripto bubar, mau ngapain aja Kejo? Nggak ada kata bubar sih, ada long Kalau ini mungkin berandai-andai. kalau bubar dalam arti kalau udah misalnya- tidak bullish mungkin ya, aku bakal short lah. Market dulu justru ya 2021 2022 itu gua kebanyakan nge-shorting. Jadi ambil posisi dia naik, abis itu cari posisi dia resistance on supply, short gitu. Justru susah banget dulu naik dikit langsung dibanting, naik dikit langsung dibanting, jadi shorting dulu strateginya. Tapi again lah, menurut aku ya, kalau kita ngomongin spot, kalau aku udah buang sekarang nih, dan beberapa kan aku juga bilang aku mau buang barang spot juga kan. Kalau turun, tapi tergantung turunnya karena apa, kan harus lihat sentimennya juga. Kalau sentimennya masih bagus, maksudnya masih bagus secara structure market, bullish, market jelek selama structure-nya masih bagus ya kita bisa ambil DCA sih.
Terutama DCA selalu di demand-demand yang besarnya dia. Gitu. Adakah instrumen investasi atau trading di luar kripto dan BTC? Nggak ada ya, nggak ada. Oh, ada. Sekarang mobil. Nggak, Kan trading. tapi nggak cuan lah. Lumayan Itu mah lah. beli cuman buat beli doang. Beli apa? Gue lagi banyak ngambil mobil-mobil lelang gitu. Hah? Jual beli mobil. Oh, jual beli mobil beneran? Gue kira maksudnya mobil lu. Enggak, jual beli mobil. Jadi mobil-mobil lelang sama rumah juga gue udah ambil yang lelang. Terus gue Tapi mobil mobil nggak apa yang lu beli lelang? Kayak Icon co- apa? kayak contohnya mobil Mazda ada yang jual karena lelang jadi sangat-sangat jauh dari showroom Oh. gitu. Ya lumayan lah, masih oke lah. Dapat 10% masih bersyukur lah. Itu lu menarik, lu ngapain ngurusin kayak gituan? Menurut gua sesuatu, gue takut aja sih nanti kalau misalnya gua terlalu di semuanya di sini ya. Takutnya nanti malah, kan kita selalu punya definisi kayak jangan masukin investasi ke dalam satu bucket yang full semuanya ke situ kan. Jadi gue mencoba untuk setidaknya ada safety di belakangnya sih. Yang setidaknya kalau ini down, ini nggak bagus, tapi masih ada yang lain. Nggak, tapi kan lu kan nggak punya expertise atau Oh, gue specialty di mobil. tipe orang yang cari partner dan gandeng orang-orang. Oh, ada partner yang ini. Oh, oke Tapi lah. partner yang gue cari. Jadi kayak contohnya gue percaya sama ini, kita bareng yuk gitu sih. Oh, oke. Iya. Ya itu make sense, berarti lu lebih ke invest ke dia lah. Dia yang running, dia yang ngerti Betul, ininya. betul. Lu yang modalin. Dan gue karena gue suka mobil, jadi di situ beberapa mobil kan masih bisa gue pakai untuk daily Oh, gitu. menarik. Kalau apa, Bro? Nggak ada. Gue expect-nya answer itu Oh nggak sebenarnya. ada actually. Apa? Kalau misalnya ini dalam arti trading ya? Iya, iya, trading atau investasi di luar kripto. Oke. Ada sih, gue ada invest bisnis, Some business ya. sama Bisnis bisnis. apa? Kayak ambil franchise gitu atau di temen gitu? Enggak. Angel gitu? Angel lah. Tapi kalau yang franchise gitu gue udah nggak. Udah nggak mau. Ada kalau real business gue ada invest, ya, tapi ya bukan sebagai ikut jadi operator ya, nggak Ya, pure betul. inject dan gue ngitung value-nya dan kayak oh ya oke, gue masuk. Kayak gitu sih, tapi kalau di luar trading mostly nggak ada sih. Gue kan juga, Bisnisnya kayak apa, Bro? hah? Bisnisnya kayak apa? Aduh, gue nggak bisa disclose Mas. Oke. Siap. Tapi satu atau multiple? Beberapa. Beberapa. Oh. Enggak, yang size gede satu, sisanya kecil-kecil lebih ke arah bantu lah. Bantu temen oke. Kalau memang gue Kalau misal bantu nih dalam arti kata lu nggak terlalu liatin mereka punya pitch dan return dan risk kayak gimana gitu, maksudnya ini for the sake of helping aja. Gini, mindset gue helping sih. Tapi kayak gue udah siap kalau memang itu memang gak return. Ya. Gue udah again lah, siap kalau memang itu bener-bener, kalau yang big investment gue ada, gue punya projection. Tapi kalau yang kayak ada beberapa yang lainnya, kalau memang gak return ya udah. Keluarga atau teman? Very close relatives. Oh, kalau close relatives. Bukan keluarga sih. Itu very close friends. Oke. Uh-uh. Selanjutnya, setelah mencapai aset dan profit sebanyak itu, apa yang akan selanjutnya Kejo lakukan? menurut gue kalau trading tuh sama kayak game gue juga, kayak gue hiburan dan menurut gue juga ya gue pengen tahu juga sih sampai berapa limit yang bisa gue capai ke depannya. Jadi nggak ada istilah sampai gimana sih. High Intinya, score lu berarti ya, sekarang high score lu. ya ini high 200.000. score lah istilahnya, dan aku ya coba-cobalah 1T bisa nggak. Wis, mantap. Lalu ada yang nanya lagi, trading kan sekarang bukan lagi retail versus retail, tapi retail versus institusi. As retail, how to win it? Itu lebih bagus malah. Berarti kayak kalau kita ngomongin perusahaan ya atau institusi negara, makro itu akan sangat pengaruh. Justru kalau retail tuh gue paling pusing, kayak meme Itu itu retail kan versus retail. iya, PVP itu bro pusing. Apalagi PVP itu kan liquidity-nya kecil. Wah, sama anggaplah kita ngomongin kalau liquidity kecil kan artinya satu orang buang aja udah sangat turunnya lumayan misalnya gitu loh. Nah, kalau negara artinya kita yang teri ini mau uang, aku anggap ini uang sangat kecil, apalagi 100 juta 1T juga masih kecil, dan keluar masuknya jadi lebih enak. Maksudnya nggak yang pusing kayak wah gue keluar gimana nih, pas gue keluar tiba-tiba asetnya udah turun, pas impactnya kena 70% cuma dapat 70% doang. Itu kan nggak enak. Dan trading dan PVP itu nggak nyaman gitu. Jadi justru lebih happy kalau institusi udah besar masuk sih, lebih liquid.
Ini ada yang nanya, tadi lu udah jawab sih. Kenapa membernya di mute? Tapi itu tuh itu lu mute berapa lama? Sekarang masih mute terus forever Gue mute mute atau kayak gimana? tanggal 2, 1 atau 2. Pokoknya 2 hari yang lalu gue udah unmute. Oh, lu udah Seminggu unmute. lebih, ya udah mute. Oh, berarti sekarang tau berapa sih? 10 hari gitu kira-kira berarti. Ya, hampir 10 hari, kayaknya nggak nyampe 10 hari deh. Oh, semingguan gitu lah ya Ya kira-kira. 10 hari lah kayaknya. Iya, Ya 10 hari deh, 10 hari. Karena di situ kayak ya gue in that moment ya, dari gue mungkin dari sejak gue podcast lah. Cuma 2 hari itu doang turun. Logika dan semuanya itu kan gue so far floating profit dan even take profit full, FL plus gitu loh. Cuman yang kemarin memang karena gue mencoba mengambil bottom area aja dan memang gue SL gue tipis bro. Kayak contohnya ini kan SL-nya cuma 0,48 kan. Tapi ada yang istilahnya dengan cuman SL 0,48 ini tuh bisa menghabiskan entire atau 30% dari portofolio mereka. Nah sekarang masalahnya gimana? Gameplaynya udah salah. Gitu. Nah abis itu akhirnya orang-orang yang seperti itulah yang ngeramekan di grup yang sampai kayak meresahkan lah kita ngomongin ya. Dan akhirnya beberapa orang yang baru masuk atau beberapa yang sudah punya conviction itu menjadi sedikit kayak wah kayak keganggu juga lah. Sometimes ketika kan gue ada satu channel juga yang dimana itu orang-orang boleh share trading plan atau mungkin bukan trading plan outlook mereka. Ada yang kasih bearish overview aja itu langsung yang lain ke impact. Nah apalagi pas waktu itu orang-orang lagi kayak kasih sentimen yang jelek. Maksudnya sentimen yang jelek itu dalam arti analisa kayak yo ini gitu lah. Ya akhirnya makin problem. Dan setelah 2 hari itu lewat kan mostly profit semua. Maksudnya profitnya dalam arti tidak ada yang sampai CL. Kalaupun sampai ada paling cuma BEP SL plus dong. Ya, Gitu. ya. Takutnya jadi bias lah ya. Jadi bias, gitu. betul. Jadi ya. Itu sih. Tricky sih emang sih. Dan buat anyway manage. kemungkinan besar kalau sampai terjadi seperti itu lagi gue bakal mute lagi. Karena itu cukup bisa dibilang itu solusi. Dan bahkan kemarin setelah gue unmute mereka sampai bilang kayaknya lebih enak ya kalau mute. Ada yang malah maunya di mute lagi malah. Gitu sih. Iya, di momen-momen tertentu supaya soalnya kan kalau misalnya orang trade harus ini kan Fokus, psikologisnya harus psikologisnya, benar, ya, sesuai dengan data, sesuai dengan Betul. trading plan gitu. Betul. Ada yang nanya lagi, ini pertanyaan terakhir sih. Kenapa kok Kevin sebaik itu ngasih arah market cuan ke orang-orang? Lu ngapain bro? Gue dulu kan di YouTube ya salah satunya juga. Terutama kadang gue tuh ngerasa kalau gue nggak ngomong overview gue kenapa gue buang barang contohnya. Dan gini, karena dulunya gue selalu setiap gue analisa, menurut gue analisa gue cukup sesuai. Nah gue ngerasa ketika gue tahu nih market kayaknya bakal koreksi dari sisi gue. Dan jujur di YouTube win rate gue tuh 90% bro. Mau gimana pun orang bilang yang udah ngikutin gue 90% BTC ya outlooknya. Nah ketika gue tahu outlook gue ini bakal turun, gue mikir dong, masa gue nggak peduli sama kalian, gue biarin diemin kalian biar sampai kalian juga ini gitu kan. At least gue kasih tapi makanya gue juga ngomong ini gue buang barang, gue kasih reason. Contohnya yang gue bilang parameternya ini 1, 2, 3, 4, 5 ini key-nya semua bearish nih. Itu yang membuat gue mencoba untuk hold barang atau jadiin USDT. And again, ini adalah analisa pribadi gua yang mungkin banyak teman-teman tuh mau dengar, mau tahu juga. Dan nanti ya tentunya kalian boleh cari referensi lagi, do your own research lagi. Setuju atau enggak itu terserah kalian, tapi pada dasarnya gua mengutarakan isi hati gua yang kayak wah, kalau bisa yang lain selamat ya kenapa gua selamat sendiri, skoci gitu kan. Dan kalau bisa gua share ya tentunya yang gue share tetap harus ada alasan. Semua yang gue jelasin harusnya ada alasan kok di setiap analisa gue. Kayak nggak mungkin cuman karena gue buang barang doang, nggak mungkin cuman karena satu parameter. Pasti biasanya at least 5-6 parameter. Kenapa ini potensialnya turun gitu sih. Dan intinya gue nggak rela atau nggak, kadang gue sakit juga ketika lihat orang banyak yang rugi. Ya. Walaupun rugi itu sebenarnya ya part of the game juga. Jangan sampai ya mereka make sure mereka trade-nya itu wisely. Soalnya ya mau gimana pun udah, gue senang sama Kejo tuh soalnya dia orangnya sangat open kan. Maksudnya kita bisa buka segala macam dan bukan orangnya ya lu kalau misalnya ngikutin ketiplek dia punya trading plan pun semuanya lu ikutin, lu pun bakal 35% atau 30% itu lu bakal rungkat gitu loh. Ya kan? Yang penting secara overall itu cuan gitu. Ya. Jangan sampai lu punya pemikiran bahwa
oh kalau misalnya gue harus cari orang atau gue harus belajar gimana caranya supaya 100% cuan itu nggak ada soalnya. Bakal miss ekspektasi buat diri sendiri juga kayak gitu. Baru ini menarik nih, lu punya ini. Mumpung ini kan udah naik kayak gini nih. Karena anggaplah kita nanti kan udah kelar kan. Anggap aja ini take profit aja sekarang misalnya gitu. Istilahnya ya. Anyway ini video. Jangan tiba-tiba mereka terat pas gua open gitu kan. Mereka nggak tahu kapan kita ini kok record. Kan biasanya ada aja yang wah ini Kejo open posisi. Tahu-taunya ini kan udah dari 2-3 video yang lalu. 2-3 hari mungkin. Kejo bilang beli Ethereum. Ya kan? Padahal videonya di-share dari 3 hari yang lalu gitu. Atau nggak video uploadnya 1 month ago gitu. Dan yang pasti analisa ini gue analisa benar-benar real time tadi pas kita lagi podcast kan, bukan video yang recording atau apa kan. Sip, Andreas Taubing sendiri yang melihat. Dan yang request koinnya. keren. Gue request Ethereum. Iya, keren. Oke, final words dari lu bro. Kira-kira apa nih? Mungkin kasih tips buat teman-teman supaya make sure mereka Kasih tahu juga lah features tuh menyeramkan, seberapa menyeramkan. Jangan tolong ingatin juga. Gue juga pusing kalau nggak. Gue sudah sering bilang kan, hati-hati features tuh bisa rungkat. Iya. Apalagi lu dulu udah pernah futures kan? Pernah. Dan Gue futures tuh pernah gue dari $2,000 kayak naik sampai $7,000 and then one trade gue liquidated gitu. ya, Like I know at some point it's not for me lah. Gitu kayak ya mungkin at that moment dengan kondisi gue anak masih sangat kecil waktu itu, income juga nggak stabil, semua masih repot, kayak distraction emotion gue juga di luar trading udah sangat besar, ditambah ini juga sangat emosional, jadi kayak off. Ya kayak not suitable for me lah gitu waktu itu. Cuman kalau sekarang gue nggak tahu ya, kayak udah terlalu asik nggak nyentuh sih. Tapi ya memang pada dasarnya apa ya, kalau last words apa ya, gue rasa Kevin lebih kompeten lah untuk ngomong kayak how to be a good traders ya, in terms of leverage trader ya gitu, karena it's currently not for me currently. Tapi bukan berarti gue bilang gue selamanya anti ya, enggak, gue nggak pernah kayak gitu modelnya, kayak kalau lagi enggak, kalau lagi nanti gue lagi pengen iya, ilmunya soalnya udah dari dulu udah belajar kayak ginian, jadi ya gitu. Tapi ya itu ya teman-teman, mungkin gue cuman mau add up some points aja. Kalau memang perfect trade tuh nggak ada, perfect setup nggak ada, perfect indikator tuh nggak ada holy grail di trading tuh nggak ada. Itu ilusi lu semua gitu. Itu menurut gue ilusi loser lah. Itu gue consider once lu tap into the market, nggak bisa sama kayak anak-anak belajar jalan. Gimana cara supaya dia nggak jatuh? Nggak bisa, udah pasti jatuh dulu gitu loh. Gimana cara anak-anak bisa langsung lari tapi nggak pernah jatuh? Nggak bisa, udah pasti jatuh gitu. As simple as that lah. Tapi kalau kalian punya mindset, kalian mau grow, kalian mau take the pain, ya kalian bisa gitu. But again, gue agree. Ya dari awal kita udah ngomong trading, apalagi especially leverage trading, I don't think is for everyone. Ya. I don't think so. Apalagi kalau kalian modal kecil, gue lebih nggak rekomen. setuju. Gitu. Atau memang hidup kalian dalam jeopardy gitu, kalian kondisinya sangat susah dan kalian pakai modal yang membahayakan your financial, aduh. Jangan deh, mending lu jauh-jauh. Setuju. Soalnya banyak cara menuju ke kesuksesan ya kan. Ada yang caranya itu dari invest, ada yang caranya dari trading. Bahkan ada caranya kayak airdrop juga. Ada cara dengan yang airdrop, tanpa betul. modal. Betul. Mungkin nextnya harus bawa ini Unepto ke sini. Tapi airdrop. fun fact ya, largest gain gue tuh salah satu emang dari airdrop sih. Boleh Jadi kasih kayak ini, hoki bro. sih. Kasih konteks. Kalau misalnya lu fokus di airdrop ya, itu bisa dapat berapa sih? Apakah you are talking about misalnya kan 50 juta, 100 juta, atau sampai miliaran itu something yang possible dalam waktu gue ngomongin 1 tahun ya? Kalau lu udah in size, jadi gini, ya dua sisi lah. Airdrop juga kan memang ada yang kayak apa ya? Aduh, gue jadi lupa istilahnya. Intinya kayak lu supplying LP lalu butuh modal gitu. Kalau lu yang di level itu, lu bisa dapat bahkan sampai miliaran, like real miliaran. Dan itu proven on chain, karena gue lihat ada beberapa orang yang mendapatkan hal seperti itu. Even teman-teman kita lah ya. Iya. Kayaknya banyak. Kayak ada lah orang gue kenal ya, teman-teman tahu lah, gue sering ngomong kayak Bis Yugo, gila itu sekali dapat airdrop serem. Ya. Size-nya serem, bener-bener serem, kayak serem banget. Orang kerja. Anyway seremnya serem di kita bro. Dia kayaknya biasa kecil-kecil. Iya sih, buat dia itu udah biasa aja. Gue inget banget pertama kali gue ketemu dia, pertama kali banget sama Unepto juga, gue kan ajak dia lunch kan. Terus kayak gue mohon kayak please gue yang bayarin gitu. Karena gue appreciate waktu lu gitu. Waktu lu buat gue udah valuable banget dan gue pengen appreciate gitu.
please banget gue yang bayarin. Dia bilang santai aja, ini baru dibayarin Eigenlayer gitu. Dia baru dapat Eigenlayer airdrop tuh 8 miliar. Itu airdrop. Kayak orang udah kerja keras bertahun-tahun ke collect aja belum tentu segitu gitu. Jadi kayak again ya, tapi kalau lu udah punya insights, lu bisa dapat sampai those kind of numbers gitu. Tapi kalau misalnya lu belum punya size gitu ya, retroaktif sorry. Kalau lu retroaktif supplying LP. Tapi kalau lu yang enggak sih ya bisa lah, like good amount lu bisa jajan segala macam. Oke lah, yang terakhir banget Treehouse. Oh itu gue baru dapat lumayan lah. Adalah gue yakin kalau teman-teman nge-track on chain gue tahu gue dapat berapa. Gitu. Itu ya gue bisa ngomong lah itu about 35k lah gue langsung jual. Ya, it's a good amount gitu. Kalau misalnya orang ini ya bro ya, kan pasti kan kita juga tahu lah ekonomi sekarang kondisinya kayak gimana, dan kalau misalnya banyak orang juga yang mungkin lagi mencari alternatif daripada mereka kerja kayak gitu kan. Apakah airdrop ini bisa jadi pengganti pekerjaan? Jadi contohnya daripada gua kerja, daripada gua dapat misalnya 4 juta, 5 juta, gue airdropin, gue bisa nih dapat nih. Kalau misalnya di average rata-rata setahun dapat 10 juta gitu. Yang ngapain gue kerja? Kalau lu sangat beginner, menurut gue ya, ini personal opinion. Kalau level lu masih sangat-sangat beginner, lu masukin area ini jangan punya ekspektasi lu mau dapet jackpot dari sini sih. Itu not the right mindset ya. Ujung-ujungnya menurut gue kamu nggak akan long run, dan ujung-ujungnya kamu akan miss opportunity. Karena gini, let's say ada misalnya 10 airdrop, mana yang jackpot lu nggak tahu. That's the whole point lah. Kayak Hyperliquid itu menurut Bis Yugo itu terjadi 4-5 tahun sekali. Yang kayak Hyperliquid. Model kayak gitu. Dan dibilang di setiap cycle biasanya ada. Gitu loh. Kayak dia bilang di cycle lalu dia dapat Yearn Finance. Itu katanya sampai 2 digit miliar dia dapat airdropnya. Terus ada apa lagi gue gak tahu lagi lah. Dia udah terlalu gila lah di area ini gitu. Tapi dia bilang katanya playbook yang seperti Hyperliquid itu kayak paling datang 4-5 tahun sekali. Gitu. Kayak unlikely lah. Jadi kayak rata-rata kan orang-orang tuh telat panasnya gitu. Begitu lihat orang dapat jackpot Hyperliquid, mau belajar airdrop gitu. Padahal opportunity udah nggak ada bro ke depannya gitu loh. Udah nggak ada, lu udah losing momentum, lu udah losing opportunity. You cannot create momentum gitu loh. Jadi harus siap. Iya. Harus siap belajar, siap untuk momentum itu gitu. Exactly. Nah menurut gue right approach ya. Mindset yang benar untuk lu mau untuk airdrop ini adalah lu belajar ekosistem Web3 sih. Setuju. Karena menurut gua kalau mindset lu adalah lu untuk belajar, lu ngerti cara LP tuh gimana, transfer antar ini gimana, bridge cross chain tuh gimana. Kalau dengan mindset belajar, itu akan lebih sustain dan lebih possible untuk lu bisa jemput rezekinya ketimbang lu dari awal, dia baru dapat airdrop ini, gue belajar gitu. Ujung-ujungnya 3-4 bulan kok gak ada apa-apa, kecewa, dan akhirnya airdrop scam gitu. Kayak no point lagi gitu. Padahal menurut gue grinding dan proses itulah yang akan bikin lu ketemu jackpotnya. Not necessarily kayak lu kerja, ngapain kerja, airdrop aja. Itu biasanya gak make it sih, biasanya gitu. Susah lah lu mau make it kayak gitu, menurut gua gitu. Jadi ya kerja jalan. Terus kalau misalnya anggaplah kalian mau upgrade skill kalian dan belajar ekosistem Web3, it's a good starting point. Tapi jangan yang berpikir kayak, gue mau jackpot. Aduh, nggak berat make it-nya menurut gue. Thank you banget bro, for time. Appreciate it. Sama-sama, thank you banget. Appreciate it brother. Oke.